Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada? Ketemu lagi di vlog saya. Hari ini tanggal 7 Juli 2020 ya. Kebetulan sekarang di jam 4 kurang 15. Ini kebetulan jam saya praktek, ada spare time sedikit 15 menit. Saya di vlog ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari bunda-bunda kemudian mengenai vlog saya tentang kuret. Tadi saya lihat sekitar ada 45 pertanyaan. Nanti mungkin kita bisa diskusikan di sini sekaligus saya jawab langsung ya. Untuk menjawab itu sepertinya saya perlu bantuan asisten saya. Mungkin bisa bantuin Sairah sini aja. Ini asisten saya, Sairah. Mungkin Sairah bisa bantuin tanyain komentar pertanyaan, beberapa pertanyaan kita bisa diskusi di sini langsung ya. Oke, ada 45 ya kalau nggak salah ya. 48. Oh, 48. Oke. Ini ada yang bertanya, Dok. Dari Kasturi Anissa. Pertanyaannya, nggak berasa apa-apa waktu dikuret karena dibius setengah badan. Yang mau dikuret jangan takut ya, insya Allah aman. Itu mah nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah, lanjutan aja. Yang kira-kira pertanyaan ya. Nah ini terima kasih ya. Kuret itu insya Allah itu cuma tindakan kecil ya. Sebenarnya enggak terlalu, bukan suatu tindakan besar. Dan di kuret pun sebenarnya biasanya kita akan dibius. Beberapa anestesi biasanya ada dua kita bius, bisa bius spinal separuh badan, yang satu lagi bius umum atau TIFA ya. TIFA itu semacam injeksi di intravena ya, dia intravena anestesia ya. Biasanya kalau di TIFA atau di umum tuh mungkin ada bunda-bunda yang pernah dikuret, biasanya bangun tidur tiba-tiba udah selesai, itu biasanya di umum, di bius umum. Kalau misalnya di bius separuh badan, biasanya bunda-bunda pasti sadar, jadi cuman kayak separuh badan bawah aja yang nggak terasa ya. Oke, jadi yang mau dikuret gak perlu takut, sebenarnya tindakannya simple dan sebentar kok. Oke, pertanyaan aja mungkin ya, mumpung kita masih ada waktu nih. Jadinya Ya. ada pertanyaan lagi, Dok, dari Abdullah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Dok, saya ingin bertanya Dok, mohon dijawab Dok, istri saya telat haid 11 hari dan setelah itu keguguran terakhir sekitar sebulan yang lalu. Setelah cek di rumah sakit, dokternya menyuruh untuk kuret agar darahnya nggak keluar terus. Yang saya baca di internet, kuret hanya untuk usia kehamilan 10 minggu ke atas. Sedangkan istri saya baru 4 mingguan dan keadaan istri saya saat ini baik-baik saja, hanya sedikit sakit seperti sakit saat haid dan darahnya keluar tidak deras. Menurut dokter bagaimana? Apakah istri saya tidak kuret saja, Dok? Apa risiko terburuknya jika tidak kuret, Dok? Oke, berarti dia sekarang usia berapa? 4 minggu ya? Iya, Dok, 4 mingguan. Sebenarnya kalau untuk kuret, yang namanya kuret itu adalah suatu tindakan yang dilakukan pada abortus, keguguran. Tapi nggak semua abortus kan, ini untuk abortus yang kita bilang incomplete ya, abortus yang udah tidak bisa dipertahankan, keguguran yang tidak bisa dipertahankan, biasanya kita kuret. Tindakan kuret ini biasanya kita lakukan usia 3 bulan ke bawah. Kalau usia 3 bulan ke atas bisa kita biasanya melakukan dengan obat ya, pengguguran dengan obat-obatan. Tapi kalau seandainya memang ada masalah dan ada sisa, biasanya akan dilanjutkan dengan tindakan kuretase ya. Oke. Kalau misalnya perdarahan, nanti kan sebenarnya tuh di konseling kok sama dokter kandungannya. Biasanya dokter kandungan akan melakukan pemeriksaan ultrasound USG, akan dilihat sisanya kira-kira walaupun 4 minggu kira-kira tuh sedikit atau banyak banget. Kalau cuma sedikit biasanya bisa kita bantu dengan melakukan pembersihan rahim dengan menggunakan obat-obatan ya, tanpa harus kuret. Tapi kalau misalnya sisanya banyak, karena banyak mungkin bisa dilakukan tindakan kuretase. Dan yang perlu diingat bahwa pastikan dulu dari dokter kandungan tuh beneran 4 minggu enggak ya, soalnya kalau 4 minggu sih biasanya sedikit ya. Jadi saran saya sih konsulkan lagi sama dokter kandungan ya, karena itu sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat datang di praktek dokter kandungan ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada nih, Dok.
yang pertanyaan yang kira-kira bisa diskusi sama bunda-bunda di rumah. Ini dari Mamah Adin. Pertanyaannya, dok, saya tanggal 27 April melahirkan aborsi dengan minum obat dari resep dokter. Usia janin 5 minggu katanya. Terus sesudah minum obat keluar darah banyak gumpalan. Sekarang saya masih perdarahan sudah 20 hari. Apakah tidak apa-apa? Saya setiap minggu di USG masih ada sisa di dalam dan di tespek masih garis 2. Saya sudah dikasih obat 3 kali, tapi kok belum bersih ya? Dan masih ada di dalam rahim masih perdarahan. Apakah itu harus dikuret atau cukup dikasih obat turun terus saja? Kok nggak sekaligus bersih ya? Itu bahaya nggak, Dok? Oke, jadi ini udah pernah ke dokter kandungan ya, udah dikasih obat untuk membersihkan rahim ya. Yang perlu harus tahu adalah pertama diskusi sama dokter kandungannya dulu, konsultasi dulu, USG itu sisanya banyak enggak. Kalau misalnya kira-kira itu sisanya itu cuma tinggal sedikit, dan itu kan sudah lama ya, kuretnya udah berapa, saya nggak tahu deh. Kalau misalnya biasanya kalau habis kuret ya, itu 10-14 hari itu pasien biasanya akan langsung kembali subur ya. Itu jarang sih ada ya kondisi yang selama itu tuh jarang ya, bisa aja karena sisa, tapi itu jarang. Pastikan dulu apakah itu pertama perdarahan dari memang karena sisa atau memang pasiennya mens. Pastiin dulu, karena kalau sudah lebih 3 minggu atau mungkin sebulan itu bisa aja mens. Yang kedua, kalau memang sisa ya mungkin ibu harus sedikit bersabar, pakai obat juga tetap untuk membersihkan rahimnya ya. Terus tadi tanya apa tadi? Tadi itu harus dikuret atau cukup dikasih obat peluntur aja? Kalau sisanya sedikit sih better sama obat aja cukup, nggak perlu harus tindakan tambahan seperti kuretase ya. Itu. Terus terakhir apa, bahaya apa enggak ya? Bahaya apa enggak? Nah, tindakan kuret itu ini apa nih ininya ya? Aborsi dengan minum obat dari resep dokter. Menurut saya sih itu pakai obat aja lah, nggak sampai yang kayak gimana ya. Tetap dievaluasi untuk yang kedepannya. Kalau untuk tindakan kuret sendiri sebenarnya itu tindakan kecil, nggak terlalu sampai yang membahayakan, tapi memang yang namanya tindakan pasti ada efek samping, misalnya habis kuret perdarahan. Nah, salah satu efek samping yang paling berat dari kuret itu adalah perforasi. Perforasi itu semacam lubang pada rahim setelah tindakan instrumen ya, setelah tindakan kuret. Tapi pun efek samping seperti perforasi atau lubang di rahim itu sangat-sangat jarang sekali ya. Biasanya itu terjadi pada pasien-pasien yang memang rahimnya infeksi, memang rahimnya ada masalah, misalnya abortus infeksius, keguguran yang infeksi, pokoknya infeksi berat lah, atau sepsis. Itu rahimnya kan pada saat kuret itu kan agak lembek, jadi ada resiko ke sana. Tapi apakah semua pasien seperti itu? Belum tentu. Jadi tergantung case masing-masing pasien, alasan indikasi untuk dikuret ya. Oke. Lanjut ya, Dok ya. Dari Nesalai Nora Suci, Dok, saya mau tanya, tanggal 29 Juni 2020 saya baru dikuret karena janinku tidak berkembang di usia 6 bulan. Getah jantungnya tidak ada, padahal bulan lalu masih ada. Dokter nyaranin saya untuk dikuret karena pas dicek getah jantung sudah berhenti. Yang saya mau tanyakan, setelah 3 hari darah saya sudah tidak ada. Nah, hari kelima darah saya keluar tapi sedikit. Itu berarti masih mengeluarkan sisa jaringan dalam rahim, bukan ya, Dok? Saya mau tanya, wajar nggak ya, Dok, air susu keluar? Soalnya sudah 2 hari ini baju saya ketika malam hari suka basah sendiri. Jadi gini, itu kayaknya udah pernah saya jawab ya, tapi nggak apa-apa lah kita diskusiin sini. Usia 6 bulan itu bukan dibilang keguguran ya. Definisi keguguran atau abortus itu sebenarnya adalah sampai usia 20 minggu ya. Kalau 6 bulan itu kan 24 minggu. Kita biasanya nggak termasuk dalam keguguran. Kalau 6 bulan atau 24 minggu kita biasanya menyebutkan sebagai persalinan imatur ya. Oke. Nah, bukan itu disarankan dikuret ya? Iya, Dok, disarankan. Dokter
Sebenarnya kalau di usia 6 bulan itu bayi udah agak besar sih, dia sekitar beratnya pasti udah di atas 500 graman. Mungkin awalnya itu tindakannya itu adalah memang biasanya kita akan memberikan obat untuk supaya janinnya bisa gampang keluar. Namun mungkin kuret di sini pada saat tindakan ari-arinya mungkin sulit lepas pada saat itu, karena memang beberapa resiko persalinan imatur memang seperti itu, karena plasentanya masih sangat lengket, jadi nggak bisa keluar dengan sempurna. Kadang-kadang dokter obgyn atau dokter kandungan apabila ari-ari nggak keluar lengkap, kita dilanjutin sama kuret untuk membantu membersihkan rahim. Nah, untuk misal perdarahan setelah kuret, beberapa hal masih ada resiko sana. Sebatas perdarahannya bukan perdarahan hebat. Kalau perdarahan hebat langsung ke IGD ya, untuk langsung dilakukan penanganan segera. Tapi kalau misalnya masih flek-flek, silakan konsultasi ulang kepada dokter kandungannya biar dikasih obat untuk peluntur untuk membersihkan rahimnya ya. Oke, dan untuk ASI ya, sebenarnya untuk pembentukan ASI itu di usia 4 bulan tuh sudah mulai terbentuk, dan berarti 6 bulan tuh sudah mulai ada ASInya. Buktinya tadi kan Bunda sudah keluar ASI, tapi Bunda nggak perlu khawatir, pergi aja ke dokter kandungan konsultasi, nanti ada obat khusus. Memang banyak kondisi seperti pasien-pasien seperti ini, nanti obat itu akan dibantu untuk menghentikan ASI kok, jadi nggak perlu khawatir ya. Nanti nggak apa-apa dok ya? Ya konsul aja ke dokter kandungannya, nanti ada penanganannya. Tadi kayaknya ada pertanyaan yang baru masuk. Satu pertanyaan terakhir dari siapa tuh? Coba Dari Dira Isya. Iya, oke, lanjutin aja. Gimana dengan bidan yang membersihkan rahim menggunakan tangan yang dimasukkan lewat jalan lahir tanpa menghias pasien setelah melahirkan dikarenakan plasenta tertinggal di dalam karena lengket? Mohon pendapatnya, apakah itu juga termasuk bagian salah satu cara membersihkan rahim atau kuret dok? Terima kasih. Oke, untuk tindakan yang seperti tadi namanya manual plasenta ya. Kalau untuk manual plasenta untuk bidan ada kompetensinya, bisa dilakukan bidan untuk keadaan emergensi. Tapi biasanya sih kita kerjainnya lebih aman di rumah sakit ya, karena di rumah sakit kalau ada something happen atau perdarahan banyak atau macam-macam, kita bisa melakukan di kamar operasi. Kemudian itu bukan kuret ya, kuret itu ya benar-benar dikuret dan dibersihin rahim. Kalau yang tadi namanya manual placenta, jadi ngeluarin ari-ari dengan menggunakan tangan. Dan itu biasanya sih kita melakukannya ada biusnya sih, tapi biusnya cuma minimal, cuma bius biasa lah untuk, dan itu emang tindakan minimal yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan ataupun dokter untuk melakukan manual placenta. Oke, udah semua ya. Saya rasa cukup ya pertanyaannya, ini semua udah dijawab ya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan bunda-bunda. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, berarti mungkin pada saat itu saya belum sempat untuk menjawab. Tapi kalau misalnya saya sempat, biasanya sih saya langsung jawab kalau saya punya spare time ya. Oke, cukup di sini, sampai di sini dulu Q&A tentang kuret. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah dan bisa membantu menjawab ya. Dan setidaknya bila ada masalah, saran saya sih langsung dikonsultasikan kepada dokter kandungan yang berada di daerah bunda-bunda ya. Oke, saya rasa cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sehat. Kita tutup sama asisten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktek ya.